Oke, selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo? Bisa, Bu. Oh iya, baik. Bisa, Bu? Ya, kita langsung mulai ya, karena ini sudah jam 1. Recording in Oke, progress. selamat siang semuanya. Selamat bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kami akan memberikan beberapa informasi terkait dengan MBKM. Nah, secara khusus untuk pengisian RKP. Nah, tentu teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa RKP itu sangat penting untuk membantu kami dalam mengkonversi mata kuliah dan menentukan SKS yang nanti akan diperoleh oleh teman-teman semua. Nah, kami berharap bahwa teman-teman semua bisa memiliki silabus yang jelas sehingga nanti bisa mempermudah teman-teman untuk mengisi RKP. Nah, RKP ini berisi tentang rincian kegiatan yang akan teman-teman laksanakan selama MSIB ini berlangsung. Jadi teman-teman wajib untuk mengisi RKP ini. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwa apa yang teman-teman isi di dalam RKP ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menentukan konversi mata kuliah. Adapun RKP tersebut diisi secara detail. Nah, RKP ini kalian harus membuatnya secara terperinci atau secara detil. Mulai dari kompetensi, lalu sub-subnya apa yang ingin dicapai dari kompetensi tersebut, lalu juga berkaitan dengan detail dari tugas kalian. Nah, nanti setiap mahasiswa akan membuat sheet baru dan kemudian mengisi rincian kegiatan yang dilakukan di perusahaan atau mitra. Nah, di sana sudah ada template-nya, kalian bisa mengambil di sheet contoh. Nah, itu yang kalian ambil, lalu membuat sheet baru dan paste di situ, lalu mulai mengisi. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah bahwa kalian dilarang untuk menghapus sheet yang bukan milik kalian. Jadi kalau mau menghapus, di sheet kalian sendiri, jangan di sheet-nya teman-teman yang lain. Nah,
Terus juga yang kalian harus isi di situ adalah berkaitan dengan durasi pelaksanaan. Jadi berapa jam kalian melaksanakan magang di perusahaan atau mitra tersebut. Nah, itu harus jelas. Misalnya 30 jam apa atau 45 jam per minggu atau berapa. Nah, itu kalian harus mengisinya di situ. Nah, sheet yang nanti kalian isi itu harus di apa namanya rename menggunakan nomor indeks yang sudah ada di Sitrekap. Jadi nanti masing-masing teman-teman melihat eee, teman-teman itu nomor indeksnya berapa. Jadi membuat apa namanya, sheet lalu memberi nama sesuai dengan nomor indeks dan susunannya nanti disusun mulai dari urutan yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi teman-teman juga tidak boleh apa namanya, mengacak. Kalau misalnya nanti dalam pengisiannya ada urutan yang keliru, mohon bantuan dari teman-teman untuk menata kembali sehingga urutannya, tetap teratur dan tertata dengan baik. Jadi sekali lagi, apa namanya, susunan, nomor indeks itu diurutkan mulai dari yang terkecil. Nah, nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengisian RKP. Nanti kalian akan masuk ke dalam Google Sheet melalui link berikut ini. Nah, nanti di dalam link ini kalian akan menemukan sheet yang harus kalian isi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat seperti ini tampilannya. Kalau kalian sudah membuka link tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini ada, apa namanya, kolom yang berwarna, biru dan ada yang kuning. Nah, yang ini, yang warna biru ini yang harus kalian isi. Nah, sedangkan yang warna kuning ini nanti akan diisi oleh tim MBKM. Nah, sebelum kalian mengisi ini, pastikan bahwa di bagian rekap ini data-data kalian itu sudah fix. Jadi tolong untuk divalidasi sebelum mengisi ke sini terkait dengan data-data kalian. Mungkin ada yang double atau mungkin ada yang datanya kurang lengkap, sehingga dilengkapi sebelum kalian mengisi ini. Nah, nanti di sini yang pertama-tama kalian isi adalah, ini, berkaitan dengan identitas. Jadi nama itu harus, lengkap, lalu NIM, program studinya apa, nama mitra perusahaan, lalu posisi kegiatan atau tema. Nah, itu diisi di sini. Itu yang pertama kali, teman-teman isi. Nah, lalu, yang berikut kalau ini sudah terisi, maka lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu mengisi kompetensi, target pengembangan keterampilan dan detail pembelajaran serta durasi pembelajaran pada tabel ini. Jadi di sini kompetensi, yang dikembangkan itu apa? Misalnya di sini, kita kasih contoh, Introduction to Programming and Full Stack Web Development. Nah, ini adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, target pengembangannya seperti apa? Misalnya, menerapkan keterampilan menggunakan tool apa. Tuh. Nah, detail pembelajarannya apa? Nah, detail pembelajarannya misalnya di sini ada web development, ekosistem web development, lalu Tech Stack, Full Stack Web Developer Introduction, dan seterusnya. Jadi kalian mengisikan detailnya di sini.
upayakan untuk diisi sedetail mungkin, tidak hanya satu 2 gitu. Nah, lalu di sini diisikan jam pembelajarannya, gitu. Nah, lalu ini, contoh yang kedua nih, Business Intelligence and Problem Scope. Nah, apa namanya, keterampilan apa yang ingin dicapai di sini dari kompetensi ini? Nah, misalnya memahami aktivitas yang dilakukan bla 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 bla. Jadi kalian menuliskan di sini bagaimana target pengembangan keterampilan tersebut. Nah, detail pembelajarannya adalah misalnya aktivitas bisnis intelligence, konsep bisnis intelligence sebagai sistem informasi, lalu ditambahkan lagi apa-apa begitu seterusnya. Lalu di sini kalian cantumkan jam pembelajaran. Nah, kalian bisa mengisi ini itu kalau ada silabus yang diberikan oleh eh, apa namanya, mitra atau perusahaan tempat kalian magang. Maka, beberapa waktu yang lalu kalian diminta untuk, apa namanya, meminta ke perusahaan atau ke mitra untuk memberikan, silabus. Jadi kita bisa tahu atau kalian juga bisa tahu apa yang kalian kerjakan selama magang di tempat tersebut. Karena, nanti akan ada rincian-rincian seperti ini. Nah, ini mengenai, bagian, RKP. Nah, lalu yang berikut pada, di samping dari RKP itu sebelahnya yang kolom yang warna kuning, ini ada mata kuliah pilihan yang sudah pernah teman-teman tempuh. Jadi di sini wajib diisi kalau misalnya kalian misalnya, ada mata kuliah pilihan yang misalnya ongoing atau sudah pernah ditempuh. Nah, diisikan di sini. Kalau belum ada ya, eee, tidak usah karena ini untuk mata kuliah, eee, pilihan. Maka kalian perlu cek di transkrip kalian, gitu. Nah, ini berkaitan dengan, mata kuliah pilihan ya, yang ini. Kalau mata kuliah wajib nggak perlu, hanya, mata kuliah pilihan di sini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, apa namanya, sheet yang harus kalian buat, lalu memberikan nomor indeksnya ini seperti ini. Jadi nanti di sini, apa namanya, setiap mahasiswa membuat sheet-nya sendiri-sendiri, lalu copy, apa namanya, format ini yang ada pada, sheet contoh, lalu dipindahkan ke sini dan kalian mulai mengisi. Nah, jadi ini misalnya kompetensi yang dikembangkan proyek kolaborasi. Target pengembangan mampu mengelola proyek yang ditugaskan kepada pemagang secara berkelompok. Lalu detail pembelajarannya ini. Jadi kalian menguraikan. Nah, yang kita baru tambahkan dalam kolom ini adalah tadi durasi. Jadi nomor indeks inilah ini yang kalian harus isikan di sini. Dan pastikan sekali lagi saya ingatkan pastikan data-data yang ada di sheet rekap ini sudah sesuai dan tidak ada yang double. Itu. Nah, itu apa namanya? Petunjuk pengisian, eee, RKP yang, perlu teman-teman semua ketahui untuk, apa namanya, siang hari ini. Karena mulai besok itu tim MBKM akan, apa namanya, mengadakan rapat untuk konversi mata kuliah. Nah, jadi, eee, mulai hari ini kalian sudah harus mengisi RKP, mulai jam ini maksudnya. Setelah kegiatan ini kalian sudah mengisi RKP tersebut, gitu. Oke, itu beberapa penjelasan dari saya.
Mungkin ada tambahan dari Bu Sari, silahkan. Bu Sari, apakah Bu Sari ada di sini? Oke, ada. Baik, oke. Terima kasih penjelasannya Bu KP yang sepertinya terakhir pengisiannya mungkin nanti malam ya Bu ya. Iya, heeh. Mungkin diusahakan hari ini sudah mengisikan semuanya. Pengisiannya mungkin bisa bisa dilihat atau bisa disesuaikan dari silabus sudah didapatkan dari mitra kemarin. Tanyakan sampai sini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Iya, silahkan Kartika. Iya, untuk yang dicontohkan tadi kan untuk pengisian RKP-nya ini ada kompetensi yang dikembangkan, target Heeh, pengembangan keterampilan dan detail pembelajaran. iya. Tapi, apabila di modul dari mitra ini tidak selengkap itu bagaimana ya, Bu? Nah, harus, apa namanya, kalian harus me membuatnya sendiri. Jadi misalnya hanya ada kompetensi. Nah, dari kompetensi itu lalu nanti kalian mengisi ke kolom yang berikutnya. Dan itu kalian bisa buat sendiri, tapi kalau bisa, bisa menghubungi, mitra misalnya untuk meminta, detailnya itu akan lebih bagus lagi supaya, lebih pas gitu karena nanti kan, mereka juga akan memberikan penilaian, gitu. Jadi mungkin perlu perlu ditanam. Mungkin di situ juga hanya secara garis besar diberikan oleh mitra. Nah, kalian bisa mengembangkan sendiri apa yang ingin kalian capai di situ. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Seperti itu. Begitu Kartika. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Vincent. Jadi saya kan sudah meminta silabus sudah berhari-hari lalu, tapi sampai Mm-mm. sekarang tuh masih belum diberikan silabus oleh mitranya. Itu bagaimana? Nah, kalau tidak ada silabus, nah kita juga tidak punya dasar untuk mengkonversi mata kuliah yang akan kamu ambil. Jadi dasar kita adalah dari RKP, nanti baru kita menentukan mata kuliah yang yang harus dikonversi untuk Vincent itu apa, lalu berapa SKS gitu. Jadi silabus itu penting sebenarnya dan itu ya diupayakan untuk ada karena nanti akhirnya kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan di sana. Seperti itu. Ya, jadi itu harus ada Vincent ya. Ya, baik. Ya. Mungkin izin menambahkan Bu. Iya, iya, Mungkin untuk silakan. yang belum ada silabusnya bisa diusahakan untuk segera dapat dari mitra gitu ya. Kemudian segera disusulkan biar nanti bisa segera dikonversi karena eh, untuk teman-teman yang sudah lengkap itu rencananya konversi mata kuliahnya akan kita lakukan besok. Tapi kalau misalnya belum ada silabusnya, otomatis RKP-nya mungkin belum terisi. Jadi besok kita belum bisa konversi. Ya. Tapi mungkin bisa kita susulkan beberapa secepatnya gitu ya. Gitu ya, Iya, Bu. heeh. Oke. Mungkin Ya itu maksimal tanggal 8 lah begitu. maksimal tanggal 8. Heeh, maksimal tanggal 8. Oke. Baik, mungkin ada teman-teman yang mengalami permasalahan lagi dan mau bertanya. Ibu, ini kemarin itu dihimbau sama DPA buat tetap KRS-an full 24 SKS. Nah, nanti Mhm, ini bakal dikonversi sama tim MBKM ya, Bu ya. Nah, itu mhm. kami 24 SKS itu perlu ditulis ke dalam sheet apa enggak, Bu? Yang mata kuliah pilihan, kalau di dalamnya ada mata kuliah pilihan dan ongoing ya ditulis atau sudah pernah emangnya ya sedang diikuti ya ditulis. Yang mata kuliah pilihan lah ya. Ya. Apakah Oh, 24
SKS itu semua ada mata kuliah pilihan di situ semuanya atau? Kak. Iya Bu, 24 SKS itu semuanya mata kuliah pilihan Bu. Nanti misalnya ada yang mungkin tidak sesuai sama silabus yang diberikan oleh mitra itu, tapi kita ngambil mata kuliah pilihan tersebut gitu ya Bu ya. Itu nanti apakah itu nanti bakal di drop sendiri oleh tim MBKM atau bagaimana Bu? Atau nanti akan digantikan dengan konversi mata kuliah lain. Bu Baik. Sari mungkin? Ya, oke, saya izin menjawab. Ya Mbak, jadi kemarin mungkin kan karena pengumuman MBKM ini mundur ya, jadi banyak peserta MBKM ini yang disuruh ngisi KRS lebih dahulu. Nah, mungkin nanti kalau sudah dikonversi, itu mata kuliahnya akan di-drop oleh tim MBKM. Jadi nanti mungkin konversinya sekitar dapat sekitar 20 ya. 20. Nah, itu nanti mungkin biasanya sebagian besar akan di-drop biar mata kuliah hasil konversinya itu bisa masuk ke Siakat. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Terkait yang di sheet tadi itu yang data rekap itu berdasarkan Google Form yang kemarin diisi ya. Iya, betul sekali. Ini kalau apabila semisal di surat penerimaan ini baru dapat dan kemarin sudah ngisi dengan bukti screenshot penerimaan gitu, itu apakah perlu ganti ke surat yang sudah dapat itu ya Bu? Iya, bisa diupdate. Jadi diupdate sesuai dengan surat yang terbaru. Baik Bu, berarti Ya. mengisi Google Form kembali ya Bu? Atau bagaimana? Bisa, kan kalian bisa melihat di rekap itu mungkin bisa langsung diisi di situ apa yang misalnya nomor suratnya atau apa gitu bisa langsung. Tapi nanti dikasih keterangan bahwa ini habis barusan diganti atau langsung japri ke tim MBKM-nya baru mengganti ini gitu biar kita tahu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Mohon izin bertanya lagi Bu. Iya. Untuk LOA dari mitra ini sudah disebarluaskan. Kemudian tapi di LOA-nya ini ada nomor surat gitu. Itu bagaimana? Kenapa suaramu putus-putus? Kartika. Untuk LOA-nya dari mitra sudah dibagikan ke seluruh peserta SIB. Nah, kalau saya buka itu LOA-nya itu tidak ada nomor surat tugas atau nomor surat keterangan gitu Ibu. Nah, yang Jadi penting kan ada bukti LOE-nya itu yang nanti yang kalian submit gitu, yang yang kalian miliki. Kan di situ ada stempel, ada tanda tangannya juga kan? ada. Ya, itu aja ya. MBKM outbound nomor surat tugas itu bisa dikosongi. Oh, ini kenapa terbatas ya? Iya, nanti dikosongin dulu gitu. Ya. Baik, terima kasih. Bu Sari ada tambahan? Cukup saya rasa Bu. Oh iya. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada permisi Bu, iya, izin gimana, bertanya. Zahra? Mohon maaf Ibu memotong barusan. Di sini ada beberapa teman saya yang sudah ngisi form tapi belum terdata di sheet-nya Bu. Itu apa langsung ngisi di sheet itu aja atau mengisi form ulang ya Bu? Terima kasih. Sebaiknya ngisi form ulang.
lalu nanti menyampaikan ke kita, atau kalau misalnya kalian sudah bisa mengakses ke rekap itu, ya boleh langsung dimasukkan ke situ, tetapi di bagian bawah ya, jangan di tengah-tengah supaya nomornya tidak berubah. Ya. Baik, terima kasih Bu. Berarti bisa langsung isi di sheet ya Bu? Iya. Ya begitu ya Bu Sari ya. Baik, terima kasih Bu Katarina. Iya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Sekali lagi mengingatkan untuk segera mengisi RKP, dikasih waktu sampai tanggal 8 bagi yang silabusnya belum ada, tetapi bagi yang sudah lengkap silakan diisi dari sekarang sehingga besok kami bisa melakukan konversi. Itu saja dari kami, terima kasih dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Recording stopped.